فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan beberapa adab dalam bersin. Adab pokok dalam bersin yang telah kita ambil apa di antaranya indah ya Yusuf. Yang pertama, disunahkan apa? Merendahkan suaranya ketika bersin, tidak dikeraskan. Terus yang kedua, apa? Yang keras. Sebelum itu, apabila kita yang bersin sekarang, adab ketika kita bersin, merendahkan suara. Yang kedua, kalau kamu bersin jangan terpatok di buku catatan. Kalau kamu bersin apa adab yang kamu tunaikan? Membaca alhamdulillah, terus semburkan ke temannya, gitu. Berarti apa? Ketika bersin ngapain? Menutup mulutnya ditutup atau mukanya sekaligus, baik dengan sapu tangan atau dengan kain. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menutupkan, dengan kedua tangannya terkadang atau dengan thawb, kain atau pakaian beliau. Baik. Kemudian bagi yang mendengar bersinnya, Aba Abdullah Batam, apa? Membaca yarhamukallah, mendoakan yarhamukallah untuk yang bersin, tapi syaratnya apa? Yang bersin tadi membaca alhamdulillah, baru kita mengucapkan yarhamukallah. Baik. Kemudian ketika didoakan seperti ini, yang bersin tadi menjawab apa? Indah Zaid, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apabila bersinnya terulang-ulang, bagaimana yang dilakukan? Indah ya Arif. Saya mendoakan kalau lebih dari 3 kali, mendoakan agar diberi kesembuhan karena dia dalam kondisi sakit. Adapun masih 3 kali ke bawah, kita tetap doakan apa? Yarhamukallah. Bersin lagi, yarhamukallah. Kalau sudah lebih dari 3 kali, baru kita doakan syafakallah. Baik. Sekarang kita baca adab yang ketiga. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, وَمَنْ عَطَسَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يَحْمَدِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ini diantara hukum yang banyak terlalaikan, yaitu siapa saja yang bersin dalam keadaan dia di dalam sholat, maka disyariatkan untuk dia membaca alhamdulillah. Kalau di luar sholat, telah kita lewati pembahasan kemarin, hukumnya apa untuk membaca alhamdulillah
zikri sunnah. Nah, demikian pula di dalam salat. Ya. Di dalam salat sawa'an kanatis salatu fardhan aw nafla. Baik salat tersebut itu adalah salat fardu ataupun salat sunnah. Sama. Ya, tetap apa? Disunnahkan untuk kita membaca alhamdulillah. Wa bidzalika qala jumhurul ulama'i minas sahabati wat tabi'in. Dengan itu telah berpendapat mayoritas para ulama dari kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in. Wa qala bihi al-Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad ala khilafin bainahum, dan telah berpendapat dengan pendapat ini Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Baik. Walaupun ada khilaf di antara mereka tentang masalah apa? Hal yusirru bidzalika aw yajharu bih. Apakah ketika membaca alhamdulillah tersebut itu sir ataukah jahar? Ini yang terjadi khilaf di kalangan jumhur. Setelah mereka sepakat bahwasanya baca alhamdulillah hukumnya apa? Disyariatkan ketika sholat. Nah, wasahihu min qawli ahli ilmi wa madhabi Ahmad annahu yajharu bidzalik. Dan pendapat yang sahih dari dua pendapat para ulama. Dua pendapat para ulama ini apa saja? Yang pertama, Abdurrahman, sir. Yang kedua, jahar tentunya. Karena ini khilaf pada dua pendapat ini. Jadi sebagian berpendapat dibaca sir, sebagian berpendapat dibaca jahar. Dan yang sahih dari dua pendapat ini, dan itu adalah mazhab Imam Ahmad, yaitu membacanya secara jahar. Walakin, nah perhatikan ini, walakin biqadri ma yusmi'u nafsah. Akan tapi kadar jaharna tersebut itu adalah apa? Sekedar dia memperdengarkan bacaan untuk dirinya sendiri. Tidak sampai didengar oleh tetangganya yang sholat di samping kanan kirinya. Loh, ini dinamakan jahar? Kita katakan iya, karena aqallul jahar, ikhwan, minimal kadar jahar itu sampai kita dengar. Kalau sir itu kita ucapkan, lisannya berucap tapi tidak ada yang kita dengar. Seperti misalnya kita baca gerak, ya, gerak lisannya, tapi nggak ada suara, ya, gerak lisannya mengucapkan alhamdulillah. Nah, baik. Nah, adapun yang disunahkan ketika sholat ini tetap membaca Pak, alhamdulillah. Ya, sampai dengar sendiri tapi. Nah, tidak dikeraskan sampai didengar oleh yang lain. Ini pendapat yang rajih. Apa dalilnya? Li hadis Rifa'ah bin Rafi'. Qal, berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi'. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atastu. Aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun bersin. Dan ini zahirnya pada salat fardu, ikhwan. Oleh karena itulah mereka-mereka yang membedakan bahwasanya bolehnya hanya pada salat sunnah sedangkan salat fardu tidak, maka ini pembedaan yang tidak ada dalilnya. Ya, rajih dalam masalah ini baik salat fardu maupun salat sunnah tetap disyariatkan membaca alhamdulillah ketika bersin. Nah, aku bersin, faqultu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Aku mengucapkan segala puji secara keseluruhan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang banyak, pujian bagus yang diberkahi padanya dan diberkahi atasnya, sebagaimana Rabb kita cintai dan ridhai.
Dia membaca ini, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa faqal manil mutakallimu fis shalah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, kemudian insarafa, yaitu beranjak dari tempat salatnya. Setelah apa? Berpaling ke arah makmum. Faqala manil mutakallimu fis shalah. Siapa orang yang berucap di dalam salatnya? Falam yatakallam ahad, maka tidak ada seorang pun yang menjawab. Tsumma qala hatsaniyah manil mutakallimu fis shalah? Falam yatakallam ahad. Nabi bertanya lagi, siapa orang yang berucap dengan ucapan tadi di dalam salat? Falam yatakallam ahad. Tsumma qala hatsaniyah manil mutakallimu fis shalah? Faqala Rifa'ah ibn Rafi' ibn Afra, ana ya Rasulullah. Di pertanyaan kedua tidak ada yang menjawab. Kemudian Nabi mengulangi pertanyaan yang ketiga, maka Rifa'ah ibn Rafi' kemudian menjawab, saya wahai Rasulullah. Qala kaifa qulta, bagaimana engkau ucapkan? Qala qultu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Maka setelah diberitahu apa yang diucapkan oleh Rifa'ah, untuk Nabi mengecek apa memang betul dia ini yang beliau maksudkan, yang beliau lihat para malaikat berebutan untuk mengangkatnya. Maka setelah Rifa'ah menjawab kalimat tersebut yang beliau baca, Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh 30 sekian malaikat berebutan untuk apa? Membawanya naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang duluan bisa membawanya naik kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan saleh ini. Menunjukkan ini amalan saleh yang utama. Wa fil babi an Anas wa Wa'il bin Hujr wa Amir bin Rabi'ah. Ini kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan pada bab ini ada hadits Anas, juga hadits Wa'il bin Hujr dan hadits Amir bin Rabi'ah. Baik. Dan asal hadis ini juga ada dalam Al-Bukhari, akhwan. Cuma dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan bahwasanya mengucapkannya setelah bersin, tapi diucapkannya setelah apa? Bangkit dari rukuk. Maka zikir ini juga disebutkan oleh para ulama termasuk zikir yang dibaca ketika seorang berdiri dari rukuk. Kondisi berdiri dari rukuk namanya posisi apa? Indaka fadil, i'tidal. Di antara bacaannya ini, apa bacaannya? Indah ya Ahmad. Itu Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, itu bukan yang dimaksud di sini. Memang itu bacaan i'tidal, tapi yang dimaksud di sini yang sesuai dengan hadis ini apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini termasuk juga zikir ketika i'tidal. Ini yang ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada apa? Tambahan. Beliau baca setelah apa? Setelah bersin. Ini adalah Sahih Bukhari. Dan dalam Sunan Tirmidzi ada penjelasan. Nah, Rifa'ah ini membacanya setelah bersin. Hadits Rifa'ah haditsun hasan.
Wa ka'anna hadzal hadits 'inda ba'di ahli al-'ilmi annahu fit tatawwu' li'anna ghaira wahidin min at-tabi'in qalu idza atasa ar-rajulu fi salatil maktubati innama yahmadullaha fi nafsihi wa lam yuwassi'u bi aktsar min dzalik. Hadis Rifai bin Rafi ini hadis yang hasan, dan sepertinya hadis ini di sisi sebagian ahli ilmi itu adalah pada salat sunnah. Kenapa? Dikarenakan tidak hanya satu orang dari kalangan tabi'in, mereka mengatakan apabila seseorang bersin di dalam salat wajib, maka hanyalah dia memuji Allah fi nafsih. Ya, memuji Allah pada dirinya saja, dalam artian tidak sampai didengar tetangga kanan dan kiri. Walam yuwassi'u bi aktsar min dzalik, dan mereka tidak memberikan keluasan lebih dari itu. Jadi ini bisa kita sinkronkan bahwasanya maksud yahmadullah fi nafsi yaitu apa? Dia membaca zikir itu cukup didengar sendiri, baik pada salat fardu maupun salat sunnah. Naam. Baik. Dan ini yang rajih. Jadi tetap baca alhamdulillah, cuman didengar sendiri. Baik, seandainya ada yang mendengar samping kanan kirinya, apakah menjawab yarhamukallah? Maka dalam masalah ini jelas tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan dalam salat untuk menjawab orang yang bersin dengan jawaban yarhamukallah. Kenapa? Karena pada yarhamukallah itu ada khitab kepada manusia. Beda dengan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah kan zikir, ya kan? Alhamdulillah itu zikir. Sedangkan yarhamukallah ada dhamir ka, anta, yarhamukallah. Ini khitab, bicara kepada sesama manusia, maka dilarang di dalam salat. Dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dengan ketua saat itu Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Kenapa tidak boleh tashmid ketika salat? Berdasarkan nas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan inna hadhihi shalah la yahillu fiha syai'un min kalamin nas. Wa inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Nah, dan tashmid termasuk kalamun nas, tidak boleh. Beda dengan tahmid. Tahmid itu zikrullah. Kemudian di antara hal yang perlu ditambahkan berkaitan dengan adab otas, adab bersin, yaitu ketika menjawab bersinnya orang kafir. Apabila ada orang kafir bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Orang kafir bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, sebagian orang kafir ketika hidup di masyarakat sekitar dengan kaum muslimin, kadang ucapan-ucapan mereka juga otomatis ngikut. Kadang bilang astagfirullah, kadang bilang ya Allah, tapi tidak paham. Atau paham tapi dia memang seperti keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara, menyombongkan diri untuk memeluk Islam. Nah, kalau ada orang kafir bersin mengucapkan alhamdulillah, apakah kita mengucapkan yarhamukallah? Indah Abdurrahman. Terus apa? Nah, kita doakan dia yahdikumullah. Baik. Kalau orang bersin dari orang kafir, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita balas dia dengan apa? Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Karena itu yang dibutuhkan. Sebab kalau kita doakan dia rahmah, dapat tidak akan dapat, karena Allah tidak akan memberikan rahmat yang khas kepada orang-orang kafir. Allah katakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan, bukan orang-orang kafir.
Dan datang dalam masalah ini nas dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kana al-yahudu yata'atasuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah. Dulu orang-orang Yahudi mereka yata'atasun, pokoknya berupaya bersin, ya, bikin-bikin bersin pokoknya, entah dikasih geli-geli di hidungnya, pokoknya biar bersin. Nah, di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka apa? Mereka berharap untuk Nabi mendoakan mereka dapat rahmah. Ini kurang ajarnya orang-orang Yahudi. Mereka tahu doa Nabi itu mustajab, tapi mereka saking gengsi dan sombongnya tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesombongan luar biasa. Mereka tahu benar Nabi itu bawa kebenaran dan tahu jalan beliau itu jalan yang selamat, tapi karena sombong, subhanallah, bahaya dari kesombongan ini luar biasa. Orang tahu kebenaran tapi karena sombong enggan untuk menerimanya. Makanya mereka sudahlah, yang penting kalau dapat doa dari Muhammad ya rahmatullah kita selamat. Ya mereka sampai gitu. Pokoknya berupaya bersin di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mendapatkan doa yarhamukumullah. Fayaqul, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nabi mendoakan mereka dapat hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Dan itu lebih bagus bagi mereka. Karena kalau dapat hidayah, diperbaiki keadaannya, secara otomatis Allah akan merahmatinya. Nah ini adabnya. Ini menunjukkan akhwan juga rahmah kita. Rahmah kita yaitu kasih sayang kepada orang-orang kufar yang diharapkan mereka untuk masuk Islam. Makanya kapan saja ada peluang untuk menarik mereka ke dalam Islam, maka masuki. Apalagi orang-orang dekat, keluarga atau tetangga yang memungkinkan untuk dengan suatu pemberian menjadikan hati mereka condong kepada Islam, beri. Makanya dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang memberi sebagian orang yang mu'allafatu qulubuhum, yang hati-hati mereka dengan pemberian tersebut diupayakan terikat menjadi senang dengan Islam. Ingat kisah seorang yang datang kepada Nabi kemudian diberi ghanam bainal jabalain, diberi kambing, jumlahnya berada di antara sejumlah kambing banyak di antara dua gunung. Coba, hanya dia pulang ke kaumnya, ayo masuk Islam, masuk Islam. Nah, Muhammad seorang yang memberi pemberian yang tidak takut miskin. Nah, akhirnya dia mendakwahi kaumnya karena pemberian itu. Aku diberi sebanyak ini. Nah, beliau memberi pemberian seorang yang tidak takut kemiskinan. Berarti ini yang sepantasnya untuk kita ikuti. Akhirnya mendakwahkan kepada kaumnya tanpa disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini menjawab bersinnya orang kafir kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah ya tidak perlu. Nah, kemudian bagaimana kalau menjawab bersinnya seorang wanita? Nah, dalam masalah ini menjawab bersinnya seorang wanita dengan mendoakan ya rahamukillah. Baik, hukumnya sama dengan jawaban untuk laki-laki tapi dengan syarat aman dari fitnah. Pada kondisi aman dari fitnah, tidak dikhawatirkan fitnah, maka sama hukumnya kita wajib menjawabnya. Seperti misalnya yang bersin adalah saudari kita, istrinya atau mahramnya, maka jelas dijawab. Dan seandainya itu ajnabi tapi aman dari fitnah, misalnya seorang nenek-nenek tua aman dari fitnah, kita menjawab bersinnya, ini juga tetap sama disyariatkan untuk menjawab bersinnya. Dalil dalam masalah ini, akhwan, hadits Abi Burdah
radhiyallahu anhu, qala dakhaltu ala Abi Musa wa huwa fi baiti bintil Fadl ibn al-Abbas. Fa'atastu falam yushammitni. Wa atasat fashammataha. Faraja'tu ila ummi fa akhbartuha. Falamma ja'aha qalat atasa indaka bani. Falam tushammithu wa atasat fashammataha. Faqala inna banaka atasa falam yahmadillah. Falam ushammithu wa atasat fahamadatillah fashammattuha. Baik. Aku masuk menemui Abu Burdah. Aku masuk menemui Abu Musa. Abu Burdah ini anaknya Abu Musa. Jadi Abu Burdah masuk menemui ayahnya. Dalam kondisi Abu Burdah berada di rumah putri dari Fadl ibn Abbas. Dan putri dari Fadl ibn Abbas ini bersin. Maka dijawab oleh Abu Musa, yarhamukillah. Baik. Dan aku bersin, tapi dia tidak menjawab, tidak mendoakan aku. Abu Burdah bersin, sang anak bersin, tapi apa? Ayahnya tidak doakan, tidak mengatakan yarhamukallah. Tapi ketika putri dari Fadl ibn Abbas bersin, dijawab, didoakan yarhamukillah. Tidak terima ini Abu Burdah. Nah, pulang menemui ibunya. Aku pulang menemui ibuku, kemudian aku kabarkan, aku bersin tidak didoakan sama Abi, tapi malah apa? Nah, ketika putrinya Fadl bin Abbas bersin, didoakan. Maka sang ibu klarifikasi. Nah, ibunya istri Abu Musa sendiri, nah, anakmu bersin di sisimu, maka kamu malah tidak apa? Tidak menjawabnya, sedangkan apa? Putrinya Fadl bin Abbas bersin, kamu malah menjawabnya. Ada apa ini? Nah. Baik. Faqala inna ibnaki atasa falam yahmadillah. Putramu ya. Abu Burdah tadi bersin, dia tidak membaca alhamdulillah, maka aku tidak jawab. Kemudian si putri Fadl bin Abbas bersin, kemudian dia membaca alhamdulillah, maka aku pun mendoakannya. Kemudian membawakan hadis. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu, fa illam yahmadillah fala tushammitu." Nah, jika salah seorang di antara kalian bersin, maka kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan tasmid, yaitu yarhamukallah. Baik laki-laki maupun perempuan, jika dia tidak membaca alhamdulillah, maka tidak perlu untuk kalian mentasmidnya, mendoakan yarhamukallah. Cuman syaratnya ini aman dari fitnah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adabu Syar'iyyah. Kata beliau, an Harb, qultu li Ahmad ar-rajulu yushammitul mar'ah idza atasat. Seorang laki-laki mendoakan yarhamukallah kepada seorang wanita bila dia bersin. Maka Imam Ahmad memberikan jawaban yang sangat bagus, kawan. Ini yang menjadi pendapat rajih dalam masalah ini. Beliau mengatakan idza arada ayyastantiqaha wa yasma'a kalamaha fala li'anna al-kalama fitnah wa illam yurid dzalika fala ba'sa an yushammitaha. Jika orang yang akan mendoakan yarhamukillah ini niatannya agar si wanita ini berucap, yaitu berbicara kepadanya, mendengar suaranya, maka tidak boleh. Berarti dia niatannya niatan fitnah. Tapi jika tidak, maka tidak mengapa. Jika tidak ingin hal tersebut, maka doakan yarhamukillah. Kenapa? Karena kalam, seorang wanita itu fitnah. Walaupun kalam bukan aurat,
kalimat ucapan seorang wanita bukan aurat tapi fitnah. Dari kalimat Imam Ahmad ini jelas li'annal kalama fitnah. Karena kalimat ucapan yang terucap dari seorang wanita itu fitnah kalau kita menginginkan untuk mendengar suaranya. Adapun aurat bukan, tapi fitnah. Makanya dari sini diambil syarat, yaitu jika aman dari fitnah maka dijawab. Tapi jika khawatir terfitnah maka tidak dijawab. Nah, ini tambahan untuk beberapa adab dalam bersin. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta